challenge of the province. And now we have election everywhere. You can see posters for the various layers of election. In your view, what's important for the people? What's important for you as an elected representative? And where is the province heading to in terms of development? Pak Dubes tertarik dengan perkembangan akhir ini di Provinsi Aceh dan beliau ingin mendengar dari Bapak pendapat Bapak apa saja perkembangan yang penting, apa saja tantangan utama untuk Provinsi Aceh mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, apalagi sebentar lagi akan ada pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja topik utama, isu utama yang diutarakan dalam kampanye, apa saja topik isu-isu yang penting untuk masyarakat Aceh yang dibicarakan dalam kampanye sebelum kalau pendapat pribadi saya, mungkin ini tidak semua orang juga sependapat, tapi saya yakin sebagian besar orang mungkin sependapat bahwa persoalan yang dihadapi Aceh saat ini masih mencoba bangkit dari masa lalu Aceh. Yang pertama adalah kita sudah berkonflik selama 30 tahun lebih dan baru berdamai tahun 2005. Dan untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain di Indonesia ini bukan sesuatu langkah yang mudah dan bisa cepat untuk kita bisa kondisinya sama dengan provinsi lain. Di 30 tahun konflik itu membuat kita banyak kehilangan sumber daya, terutama sumber daya manusia, karena pendidikan kita terimbas atau terdampak sangat besar dalam 30 tahun konflik, sehingga kita saat ini harus berupaya keras yang menurut saya meningkatkan mutu pendidikan di Aceh ya. Dan walaupun setelah konflik dan kita sudah damai, Aceh diberikan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat seperti hal Papua juga, tapi menurut saya adanya dana otonomi khusus selama 20 tahun itu sampai saat ini belum mampu untuk membuat Aceh kondisinya sama dengan provinsi lain. Jadi kalau saya boleh berharap dan pertama berterima kasih juga atas perhatian Uni Eropa selama ini terhadap Aceh. Tapi ke depan mungkin apabila ada sektor yang ingin untuk diberikan fokus lebih untuk membantu Aceh, itu adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Itu satu. Saya boleh kasih Ya, silakan. In his personal opinion, Aceh is still in a kind of a recovery phase. It's still trying to catch up with other provinces. 30 years of conflict really has left its mark. It's not an easy process and it's not a quick process for Aceh to catch up with other provinces, and you can see this in many areas that Aceh is still lagging behind other provinces in terms of development. So 30 years of conflict had a severe impact on Aceh, on the province, on the population of the province, in particular on the human resources, where Aceh until today is struggling to catch up with other provinces. So he in particular sees that in terms of education, it has a really long-lasting effect, the conflict, and they're still struggling with improving in particular the quality of education here in the province. As you know, Aceh and Papua under special autonomy have access to special funds
special autonomy funds. However, within 20 years, almost 20 years, having access to these funds, it still has not been sufficient to really catch up with other provinces. So in his view, looking forward, one of the key challenges and one of the key priorities for Aceh is really to drastically improve the quality of education in the province. Both in primary education, secondary, and the university, or where is the biggest shortcoming? Pendidikan dasar atau seluruh sampai pendidikan tinggi? Saya kira mungkin dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, elementary to high school, but in the high education, untuk pendidikan tinggi, untuk university, saya kira kualitas universitas di Aceh sudah sangat baik. Tapi itu hanya sebagian kecil putra putri Aceh atau anak Aceh yang menikmati pendidikan tingkat itu. Tapi masih banyak sekali rakyat Aceh yang sampai hari ini untuk bisa menyelesaikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, itu persentasenya masih kecil sekali. Dan itu berdampak terhadap pembangunan Aceh secara keseluruhan. Termasuk bagaimana rakyat menentukan kualitas orang-orang yang akan dipilih dalam pemilu nanti. Dengan pendidikan yang rendah, mereka dalam keikutsertaan di pemilu itu juga tidak memiliki preferensi yang atau standar kualitas yang cukup untuk memilih baik itu eksekutif maupun legislatif yang tepat untuk memimpin Aceh ke depan. Dan ini So in particular, it should be primary education until high school. The focus should really be on the basic education. In terms of higher education at universities, the quality is sufficient. No, it's actually quite good, but it's of course just a very, very small minority of Acehnese who actually have access to really higher education. So the focus should be on primary education, secondary education. Yeah, because he really has an impact on the whole of Aceh, on the whole population of Aceh. You can also, it will also have an impact, for example, on the election, where people that lack good education, they will probably also lack a good frame of reference, how to evaluate candidates for the various institutions. So the better the education, probably the better the candidates that are elected as well. So it really has a very broad and all-encompassing influence. kemudian salah satu yang menghambat mengapa sudah sekian tahun Aceh mencoba bangkit tapi belum juga terdampak secara signifikan, itu faktor masih tingginya korupsi di pemerintah Aceh saat ini, ya, baik di tingkat eksekutif juga di legislatif, sehingga tingginya korupsi ini menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan di Aceh ini masih sangat kecil sekali, masih sangat minim, karena rakyat tidak memiliki trust kepada penyelenggara pemerintahan di Aceh. Dan saya rasa Uni Eropa atau sahabat-sahabat kami di Eropa atau di negara asing bisa membantu Aceh dalam dua hal ini. Pertama, bagaimana Aceh meningkatkan mutu pendidikannya, baik mutu guru maupun kurikulum dan sebagainya. Kedua, bagaimana bisa memberikan asistensi kepada pemerintah Aceh dalam hal transparansi atau meminimalkan korupsi di pemerintahan di Aceh. Dan saya mengagumi Islandia dalam hal pendidikan misalnya, atau Finlandia, mengagumi Denmark, negara-negara Skandinavia
dalam hal zero corruption, dan saya berharap Uni Eropa bisa memberikan perhatian khusus pada Aceh dalam dua sektor. Selain sektor lingkungan hidup tentunya yang juga menjadi fokus kita. Yeah. So poverty levels, Aceh is also around number 30 or 29 out of all provinces. In Sumatra, it is actually the province with the highest poverty rates. So this is just to illustrate the challenges, and that even after now 15 years, almost 15 years of peace, there still remains a lot of work to be done. It's very hard to catch up. Poverty and the quality of education, there are obvious linkages between the two. So he believes very strongly that to address poverty, you also have to increase the quality of education. The two are very closely linked. Another main obstacle in Aceh is the continuous high levels of corruption, be it in the executive or in the legislative institutions. This obviously has an impact on the level of trust of the population in the government, which makes it then again more difficult for the government also to effectively implement its policies and programs to address the many challenges. So these are the two things where he sees really as his priorities. Environmental issues of course as well, but we have discussed it earlier. So these education and corruption, transparency, accountability, these are the two issues. And he hopes very much that international partners, in particular also the EU, is ready to also work, continue to work with Aceh on such issues. To be so candid and frank in your presentation. As a matter of fact, on primary education, we had a very, very significant support for the last 10 years throughout Indonesia. Now, I'm not sure whether, you know, February or Hans, whether we had some pilot districts on the education project in Aceh. I'm not sure. I'm sure. Yes, probably we had. I'm Because sure. we had 146 districts throughout the country. It was about minimum standards, and so now it's finished, but it was a very significant EU support with about 300 million euro for 10 years. But more generally, well, obviously we support also at national level all the efforts in terms of economic reform, in terms of transparency. We supported, or still in a way support KPK as an independent agency. We support the reform of the judiciary. We have a significant program for the Supreme Court, and we believe that the way forward for Indonesia, and certainly for province like Aceh, is indeed to focus on, as the President says, human capital, education, health. Kopi Gayo itu yang kami sebut dengan geographical indication, itu yang pertama dari Indonesia yang diakui di Uni Eropa. Jadi itu untuk memperkuat ya produsen lokal itu diakui bahwa hanya kopi yang benar-benar dari daerah Gayo boleh dijual dengan nama Gayo. Jadi kalau kopi-kopi lain, mereka tidak bisa mengambil nama Gayo begitu saja. Jadi itu disebut dengan geographical indication. Itu untuk banyak produk Eropa sangat penting bahwa nama daerahnya dilindungi. Nah, dan dulu ada program kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia dan untuk promosikan khusus kopi Gayo, dan sekarang di Uni Eropa itu diakui sebagai produk khusus benar-benar hanya kopi yang berasal dari daerah Gayo boleh bawa nama. Ya, kita Aceh juga berharap banyak pada kopi Gayo sebagai salah satu produk utama dan produk unggulan kita, dan salah satu kekayaan Aceh yang menjadi keistimewaan kita juga. Dan saya juga berpikir salah satu harta kekayaan Aceh yang luar biasa untuk masa depan adalah ekosistem lobster. Saya
tidak tahu kalau dikonversi dengan rupiah itu nilainya berapa, mungkin sekitar hampir 500 triliun nilai kekayaan hutan loser itu. Tapi karena faktor ekonomi masyarakat yang begitu rendah, setiap hari memang terjadi perambahan hutan atau pengurangan tutupan hutan loser itu, dan ini memang hal yang sulit untuk kita atasi dengan mudah. Penduduk juga terus bertambah, ekonomi sulit sehingga terjadi perambahan hutan, dan saya melihat ada sistem konservasi yang mungkin bisa kita adopsi. Saya kemarin sempat ke Kanada juga, ke Vancouver, melihat di Great Barren Forest itu, dan bagaimana pemerintah pusat di Kanada dengan pemerintah provinsi dan masyarakat adat setempat itu menjaga lingkungan mereka, sekaligus juga mengerjakan beberapa hal di bidang bisnis dan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dan sistem itu saya kira bisa untuk kita adopsi juga di Loser. Cuma saya melihat ada sedikit kendala, tapi mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Itu antara kerjasama civil society, legislatif, dan eksekutif yang selama ini belum berjalan dengan baik. Boleh saya katakan keterlibatan legislatif di bidang lingkungan hidup ini mungkin baru dalam 4 tahun terakhir. Sebelumnya itu hanya NGO dengan eksekutif saja. Tapi terima kasih untuk teman-teman NGO yang selama ini sudah membuka komunikasi dengan yang baik dengan legislatif. Dan ini menjadi harapan saya ke depan. Mudah-mudahan dengan ada kerjasama 3 elemen ini, eksekutif, legislatif, dan civil society ini, persoalan hutan loser ke depan ini bisa kita atasi bersama-sama. Termasuk dalam hal pembuatan perda atau undang-undang atau kanun kalau di Aceh terkait dengan loser ekosistem. Dan satu hal juga tadi saya ingin mengingatkan lagi, mungkin Florian bisa mention kembali kepada Mr. Vincent. Mungkin yang anehnya Aceh sampai hari ini, dari sekian banyak provinsi lain di Indonesia, kita belum memiliki kanun keterbukaan informasi publik atau kanun transparansi. Dan kita harapkan bisa mereduksi atau mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Aceh, sekaligus mengurangi korupsi di dalam pemerintahan. The Acehnese are very proud of, and also have high hopes that it will be an important commodity for Aceh too, and will have an important economic impact. He then came to the Loiser ecosystem and the topic of conservation. He mentioned that there is quite a strong pressure on the ecosystem, encroachment, economic activities that are in the surrounding or even in the ecosystem that is encroaching on the forest areas. So the issue of conservation is an important one. They recently visited Canada, where they actually saw examples of modern forest management and sustainable also economic development of forestry areas. So they hope that they can also learn and apply some of these lessons learned here. What he sees one of the challenges is also that legislative, executive and civil society work together on this very important issue. He was saying that the legislative has only really been involved in addressing these issues in the last 4 years. In particular, after
civil society was pushing quite strong, was also lobbying quite strong the legislative to follow these issues. So this has been much improved now, and they hope that Parliament, local government, NGOs can work closer together on these issues. So, for example, when it comes to drafting local regulations, bylaws, etc., that there's a good collaboration. Another issue, Aceh until today does not have a bylaw on access to information, transparency. So this is we only started debating this now. Tahun ini? Tahun ini, ya? Sedang. Okay, so only now have they actually started debating this. Although he thinks this can be a very important tool to have such a regulation on transparency to strengthen public trust in the legislative and in the government. Well, until this morning in Sabang, in the island, we were told by the secretary that they had a very well advanced project of geothermal energy, geothermal energy generation, up to a point where they could probably get rid of the thermal diesel production of energy. It is very good news. Are they similar projects in the province to promote either geothermal or solar or wind energy? Kalau untuk geothermal, yang saya ketahui selama ini kita punya 17 titik ya, kalau saya tidak salah, sumber geothermal energi, termasuk yang di Sabang itu sudah berjalan, sudah mulai. Kemudian Selawah juga sudah mulai kerjasama dengan Jerman ya. Kemudian ada beberapa titik lain, termasuk yang selama ini saya berusaha untuk pertahankan agar tidak direalisasikan, itu karena berada di kawasan inti Loser, itu di Capiville di Loser, perusahaan Turki Haytai Energy, karena masih ada banyak titik lain, ada 17 titik lain, kenapa harus dieksplor yang di zona inti kawasan ekosistem Loser. Tapi mungkin saya kira selama ini pandangan saya, upaya saya dengan teman-teman civil society NGO itu sejalan, tapi mungkin pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang agak sedikit berbeda pandangan soal itu. Ya. Dan Kementerian ESDM, saya sudah ketemu dengan Pak Dirjen Energi Terbarukan, saya lupa namanya, mungkin Febri kenal, Senior Wardana atau siapa lupa namanya. Ya, dia mengatakan pembangunan pembangkit energi tenaga panas bumi itu tidak merusak lingkungan, karena area yang akan itu hanya kecil sekali dan sebagainya, dan bisa dialirkan lewat pipa dan sebagainya. Saya minta untuk dia datang ke Aceh untuk menjelaskan kepada publik di depan parlemen, di depan masyarakat NGO, kalau memang itu argumentasi mereka tidak merusak lingkungan. Tapi sampai hari ini belum datang.